Gunung adalah tempat di mana keindahan dan misteri bertemu. Banyak pendaki yang menganggapnya sebagai surga tersembunyi, tetapi tidak sedikit yang percaya bahwa gunung juga menyimpan rahasia yang tak boleh diganggu. Beberapa mitos mengatakan bahwa ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama pendakian. Salah satunya adalah jangan pernah menoleh ke belakang tanpa alasan yang jelas. Malam itu, sekelompok pendaki memulai perjalanan mereka menuju puncak sebuah gunung yang terkenal angker. Semuanya berjalan lancar, hingga suara aneh mulai terdengar dari belakang mereka. Salah satu dari mereka yang penasaran melanggar larangan itu, dan apa yang ia lihat mengubah perjalanan ini menjadi mimpi buruk yang nyata. Apa yang sebenarnya terjadi di gunung itu? Mengapa menoleh ke belakang bisa membawa petaka? Sebelum kita mulai cerita ini, pastikan kalian menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan kisah-kisah horor lainnya yang akan membuat bulu kuduk berdiri. Sekarang, siapkan diri kalian, karena cerita ini bukan sekadar mitos. Malam itu, udara di kaki gunung terasa lebih dingin dari biasanya. Rombongan kecil yang terdiri dari 5 orang, Anton, Rina, Bayu, Siska, dan Herman, baru saja memulai perjalanan mereka. Gunung ini bukanlah gunung terkenal, tapi bagi mereka yang suka tantangan, medan terjal dan kabut tebalnya menjadi daya tarik tersendiri. Pastikan tidak ada yang berjalan sendirian, kata Anton, sang ketua tim, sembari mengecek perlengkapan satu persatu. Mereka berjalan dalam diam, hanya suara langkah kaki yang terdengar bergesekan dengan tanah lembab. Hutan di sekitar mereka gelap pekat, hanya diterangi cahaya redup dari senter di kepala masing-masing. Sesekali suara binatang malam terdengar, menambah kesan mencekam pada perjalanan mereka. Gunung ini punya banyak mitos ya? Tanya Siska. Suaranya lirih tapi cukup jelas untuk didengar yang lain. Katanya, jangan pernah menoleh ke belakang kalau merasa ada yang mengikuti, sambung Bayu. Karena bisa jadi yang mengikuti kita bukan manusia. Rina merinding. Ia bukan orang yang percaya mitos, tapi suasana di gunung ini memang berbeda. Semakin mereka mendaki, semakin sunyi suasananya. Bahkan suara jangkrik yang biasanya ramai pun perlahan menghilang. Ketika mereka tiba di pos 1, Anton memberi isyarat untuk berhenti dan beristirahat sejenak. Mereka menduduki batang pohon tumbang yang ada di sekitar, mengambil air minum, dan mengatur napas. "Kalian dengar sesuatu?" tanya Herman tiba-tiba. Semua saling menatap. Tidak ada yang bicara, tetapi keheningan itu terasa aneh. Biasanya, di gunung manapun, suara hembusan angin, gesekan dedaunan, atau suara binatang tetap terdengar. Namun saat ini, suasananya terlalu sunyi. Tidak ada suara apapun, gumam Rina. Mereka saling pandang, perasaan tidak nyaman mulai muncul. Lalu tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakang mereka. Pelan tapi jelas. "Kita berlima, kan?" bisik Siska. Anton segera menyalakan senter dan menyinari arah belakang mereka. Tidak ada siapa-siapa. Hanya pepohonan yang menjulang tinggi dengan batang hitam pekat. "Jangan dipikirkan." "Ayo lanjut," kata Anton, mencoba menenangkan yang lain, meskipun hatinya mulai gelisah. Perjalanan menuju pos 2 semakin berat. Kabut tebal turun, menghalangi pandangan mereka. Lampu senter seolah tak mampu menembus kegelapan yang semakin pekat. Suasana yang aneh membuat mereka memilih untuk berjalan lebih rapat. Hingga tiba-tiba, terdengar suara bisikan pelan di antara mereka. "Jangan menoleh ke belakang." Bayu terhenti. Ia yakin ada yang berbisik di telinganya, tapi saat ia menoleh ke teman-temannya, tak satu pun dari mereka yang bicara. "Kalian dengar itu?" tanya Bayu, suaranya bergetar. "Dengar apa?" balas Herman. Siska menggigit bibirnya. Ia pun mendengar bisikan itu, namun tak berani mengatakannya. Tiba-tiba, Anton menghentikan langkahnya. "Jangan ada yang menoleh ke belakang, kita terus jalan."
Jangan pedulikan apapun yang kalian dengar. Wajah mereka semakin pucat. Rina mulai merasa napasnya sesak karena takut. Namun mereka tetap berjalan mengikuti perintah Anton. Lalu, di antara kabut yang semakin pekat, terdengar suara langkah yang tidak berasal dari mereka. Ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Rina tak tahan lagi. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu. Dengan tangan gemetar, ia menoleh ke belakang. Seketika, tubuhnya membeku. Di antara kabut, sosok samar berdiri. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya siluetnya yang tinggi dan kurus. Namun yang paling menakutkan adalah sosok itu tidak menginjak tanah. Ia melayang. Astaga! Bisik Rina dengan suara hampir tak terdengar. Siska yang melihat ekspresi ketakutan Rina ikut menoleh. Namun sebelum ia sempat melihat dengan jelas, Anton menarik tangannya. "Kita lari," teriak Anton. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari menembus kabut, meninggalkan sesuatu yang masih berdiri di belakang mereka. Suara langkah itu masih terdengar, tetapi kini semakin cepat. Seakan mengejar mereka. Mereka tiba di pos 2 dalam keadaan panik. Napas tersengal, tubuh gemetar. Namun ketika mereka berhenti dan menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa, hanya hutan yang gelap dan sunyi. "Apa yang kau lihat?" tanya Anton menatap Rina dengan serius. Rina masih terguncang. Aku melihat sesuatu, sosok hitam tinggi tapi melayang." Mereka terdiam. Bayu menelan ludah. Kita seharusnya tidak menoleh ke belakang. Namun ketakutan mereka belum berakhir. Karena di tengah kesunyian itu terdengar suara pelan, seperti seseorang yang tertawa di antara pepohonan. Tertawa, tepat di belakang mereka. Malam semakin larut, dan udara di pos 2 terasa lebih dingin dari sebelumnya. Angin berembus pelan membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bau anyir yang samar, tapi cukup membuat perut terasa mual. Kelima pendaki itu masih duduk dalam lingkaran, mencoba menenangkan diri setelah pengalaman mengerikan yang mereka alami. Napas mereka masih tersengal, dan sesekali tangan mereka gemetar saat meraih botol air minum. "Suaranya, kalian dengar tadi?" tanya Herman, suaranya hampir berbisik. "Tertawa di belakang kita," jawab Bayu. Menelan ludah, Anton berusaha tetap tenang. Ia menyalakan headlampnya lebih terang dan menyinari sekeliling. Hutan di sekitar mereka tampak seperti dinding hitam yang pekat, nyaris tidak bisa ditembus cahaya. Namun yang membuat mereka semakin waspada adalah fakta bahwa suara langkah yang mengejar mereka tiba-tiba menghilang. Biasanya, gunung akan tetap menyimpan suara alamnya, serangga, dedaunan yang tertiup angin, atau mungkin suara burung malam. Tapi saat ini, tidak ada suara sama sekali. Siska menggenggam tangan Rina erat-erat. "Kita harus bagaimana? Turun sekarang?" Anton menggeleng. Turun malam-malam bukan pilihan yang baik. Jalannya curam dan berbahaya. "Kita tetap di sini sampai pagi." Herman mengangguk. "Benar, kalau kita turun sekarang dalam keadaan panik, kita bisa tersesat atau terpeleset." Dunia menjauh di dalam hati mereka. Ada sesuatu yang mengganjal. Mereka tidak yakin apakah benar-benar ingin bermalam di tempat ini. Sambil menahan rasa takut, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda. Anton dan Bayu memasang flysheet di tengah sebagai tempat berkumpul, sementara yang lain sibuk dengan tenda masing-masing. Ketika semuanya hampir selesai, Siska tiba-tiba berhenti bergerak. Wajahnya pucat pasi. "Ada apa?" tanya Rina, yang berada paling dekat dengannya. Siska tidak menjawab. Ia hanya diam, tatapannya terpaku ke satu titik di hutan. Dengan perasaan tidak enak, Anton mengikuti arah pandangan Siska. Awalnya, ia hanya melihat pepohonan gelap, dahan-dahan yang bergoyang tertiup angin. Namun, setelah beberapa detik, ia menyadari ada sesuatu yang salah. Di antara kabut yang mulai menipis, sesosok bayangan berdiri diam. Tidak bergerak, Anton segera meraih senter dan mengarahkannya ke sosok itu. Tapi anehnya, tidak ada siapa-siapa.
Begitu cahaya senter dimatikan, bayangan itu muncul kembali, seolah hanya bisa terlihat dalam kegelapan. "Kita harus masuk ke tenda sekarang," bisik Anton. Mereka semua buru-buru masuk, menutup pintu tenda rapat-rapat. Namun suasana mencekam itu belum berakhir. Karena saat mereka sudah di dalam, terdengar suara langkah yang sangat pelan mengelilingi tenda. Seseorang atau sesuatu sedang mengawasi mereka. Malam terasa panjang dan penuh ketegangan. Tidak ada dari mereka yang benar-benar bisa tidur. Rina dan Siska tetap terjaga di satu tenda, sedangkan Anton, Bayu, dan Herman berada di tenda lainnya. Di luar, suara langkah itu masih terdengar. Kadang berhenti lalu muncul lagi di sisi lain tenda. "Ini bukan binatang, kan?" bisik Bayu. Herman menelan ludah. "Aku rasa bukan." Kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari luar tenda terdengar suara pelan yang hampir seperti bisikan. Suara itu memanggil nama mereka satu persatu. Anton, Rina, Bayu. Suara itu bukan berasal dari salah satu dari mereka. Itu suara asing, serak, datar, tanpa emosi. Rina langsung menutup telinganya dan berdoa dalam hati. Siska mulai menangis tanpa suara. Lalu suara itu berhenti. Hening kembali menguasai malam. Namun, saat mereka mulai berpikir bahwa semuanya telah berakhir, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Seseorang dari dalam tenda mencoba membuka resleting dari dalam. Tapi mereka semua masih duduk diam. Tidak ada yang menyentuh resleting itu. Seketika Anton meraih pisau lipat yang ia bawa. Herman dan Bayu bersiap-siap, berjaga jika ada sesuatu yang masuk. Namun resleting itu berhenti bergerak. Hanya tersisa kesunyian yang membunuh. Mereka semua saling berpandangan dalam kegelapan. Tidak ada yang berani bersuara, tidak ada yang berani bergerak. Waktu terasa berjalan sangat lambat, dan malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup mereka. Sampai akhirnya, sesuatu terjadi. Di luar tenda terdengar suara langkah tergesa-gesa, seperti seseorang yang berlari menjauh. Anton segera mengintip keluar, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Namun, yang ia lihat adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Di antara pepohonan sosok tinggi itu masih berdiri. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Namun, yang paling mengerikan adalah sosok itu tidak memiliki wajah. Malam itu terasa semakin panjang. Suhu di pos 2 kian menurun. Namun bukan hanya dingin yang membuat tubuh mereka menggigil, melainkan teror yang semakin nyata. Anton masih terpaku, matanya tak berkedip menatap sosok tinggi tanpa wajah yang berdiri di antara pepohonan. Kabut tipis mengambang di sekitarnya, menciptakan bayangan samar yang terlihat semakin mengerikan di bawah sorotan senter. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, seolah sedang mengamati mereka. "Anton, kau lihat apa?" bisik Herman dari dalam tenda. Anton menelan ludah. Ia ingin berbicara tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dalam hati, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya ilusi akibat kelelahan. Tapi sesuatu dalam dirinya tahu bahwa itu nyata. Bayu ikut mengintip keluar dan langsung mundur dengan wajah pucat. "Kita harus pergi dari sini." Namun sebelum Anton bisa menjawab, sosok itu berjalan mendekat. Langkahnya tidak menimbulkan suara, seperti melayang di atas tanah mendekati mereka perlahan. Masuk ke dalam tenda. "Sekarang!" perintah Anton dengan suara tertahan. Mereka buru-buru menarik resleting tenda, menutupnya rapat. Napas mereka tersengal, dada mereka naik turun dengan cepat. Di luar, langkah itu berhenti tepat di depan tenda mereka. Hening, detik demi detik berlalu dengan begitu lambat. Semua menahan napas, takut jika suara sekecil apapun bisa mengundang sesuatu yang lebih mengerikan. Lalu, sesuatu terjadi. Tenda mereka mulai bergoyang, seolah ada seseorang atau sesuatu yang sedang menyentuhnya dari luar. Mengusap perlahan, meraba-raba, mencoba mencari celah untuk masuk, dan saat itu juga terdengar suara yang membuat darah mereka membeku.
Keluarlah. Suara itu pelan, serak, dan terasa dekat. Seperti seseorang yang sedang berbisik tepat di belakang kain tenda. Siska mulai menangis tanpa suara. Tubuhnya gemetar hebat. Rina menutup mulutnya dengan kedua tangan, mencoba menahan ketakutannya. Anton mengepalkan tangan, berusaha berpikir jernih. Mereka tidak boleh panik, namun saat itu juga sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Resleting tenda perlahan mulai terbuka dari luar. Tanpa pikir panjang, Anton meraih pisau lipatnya, dan dengan cepat menarik resleting itu kembali ke atas. Namun sebelum ia berhasil menutupnya sepenuhnya, matanya sempat melihat sesuatu. Sepasang tangan pucat dengan jari-jari yang lebih panjang dari manusia biasa, mencengkeram kain tenda. "Kita tidak aman di sini," bisik Anton. Herman mencoba berpikir cepat. "Kalau kita keluar, kita bisa jadi lebih mudah diserang. Tapi kalau kita tetap di sini, sesuatu itu akan masuk," balas Anton. Mereka semua tahu, tidak ada pilihan yang benar-benar aman. Di luar, suara langkah kembali terdengar. Kali ini, suara itu tidak hanya satu. Ada lebih dari satu sosok yang mengelilingi tenda mereka, seolah mereka sedang dikepung. Mereka tidak bisa tinggal diam. Dengan hati-hati, Anton memberi isyarat agar mereka merayap keluar dari tenda secara perlahan. Saat kepala mereka menyembul dari dalam tenda, mereka melihat sesuatu yang membuat jantung mereka hampir berhenti. Kabut di sekitar mereka semakin tebal, dan di dalam kabut itu berdiri sosok-sosok tinggi tanpa wajah. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri diam, mengelilingi mereka dari segala arah. "Lari," bisik Anton. Mereka langsung berlari menembus hutan, meninggalkan tenda dan semua barang mereka. Kaki mereka berlari secepat mungkin, tanpa peduli arah. Namun suara langkah itu masih mengikuti mereka. Seakan-akan sesuatu tidak ingin mereka pergi dari gunung ini. Setelah beberapa menit berlari, mereka akhirnya tiba di sebuah jalur yang lebih terbuka. Napas mereka tersengal, keringat dingin mengalir di dahi. "Kita harus turun sekarang," ujar Bayu panik. Namun, saat mereka bersiap melanjutkan perjalanan turun, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Jalur yang seharusnya membawa mereka kembali ke kaki gunung berputar kembali ke pos 2. Mereka kembali berdiri di tempat yang sama. Tenda mereka masih ada di sana, dalam keadaan utuh. Namun yang lebih mengerikan, kini sosok-sosok tinggi itu tidak lagi berdiri jauh di balik kabut. Mereka sudah berada tepat di depan tenda, dan kali ini mereka bergerak mendekat. Anton, Bayu, Herman, Siska, dan Rina berdiri kaku di tempat yang seharusnya sudah mereka tinggalkan. Mata mereka tak lepas dari tenda yang masih berdiri di pos 2, tempat yang seharusnya mereka tinggalkan ketika berlari. Tidak mungkin. Mereka berlari lurus ke bawah, tapi justru kembali ke tempat yang sama. Siska mulai terisak, tangannya mencengkeram lengan Rina. "Kita tidak mungkin kembali ke sini. Ini tidak masuk akal." Anton mencoba menenangkan napasnya. Otaknya berusaha mencari logika dari situasi ini. Bisa saja mereka tersesat dan kembali ke titik awal, tapi jalan yang mereka lewati tadi tidak terasa seperti jalan yang sama. Namun, yang membuat mereka semakin ketakutan adalah sosok-sosok tinggi, tanpa wajah, yang sebelumnya berdiri dalam kabut, kini berada lebih dekat. Bayu mundur selangkah. Mereka makin mendekat. Sosok-sosok itu tidak bergerak cepat. Mereka melangkah perlahan, seperti membiarkan ketakutan merayap masuk ke dalam tubuh para pendaki sebelum mereka benar-benar menyerang. Anton menelan ludah. "Kita harus keluar dari sini, cepat." Tanpa menoleh ke belakang, mereka kembali berlari ke arah yang berbeda. Namun sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Saat mereka kembali ke jalur pendakian, tiba-tiba kabut di sekitar mereka semakin tebal. Pepohonan yang tadi tampak jelas kini hanya menjadi bayangan samar. Jalur setapak yang seharusnya membawa mereka turun kini terlihat bercabang ke berbagai arah. Dan yang lebih buruknya lagi, tidak ada yang tahu jalur mana yang benar. "Kita harus tetap tenang," kata Anton mencoba mengatur pikirannya.
Jangan sampai kita berjalan ke arah yang salah. Herman menyalakan peta digital di ponselnya, namun layar hanya menunjukkan satu pesan, no signal. Sudah kuduga, gumamnya frustasi. Mereka berdiri di tengah hutan yang semakin asing. Tidak ada tanda-tanda jalur utama. Tidak ada petunjuk arah. Kemudian, terdengar sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Bisikan. Suara itu datang dari berbagai arah, berbisik pelan. Nyaris tidak bisa dipahami. Jangan menoleh ke belakang. Seketika tubuh mereka membeku. Suaranya, kalian dengar? Tanya Rina dengan suara bergetar. Mereka semua mengangguk. Jangan menoleh ke belakang. Ulang Bayu pelan. Apa maksudnya? Tidak ada yang berani menjawab. Namun, sesuatu di dalam diri mereka tahu bahwa peringatan itu bukan sekadar suara kosong. Mereka harus menuruti bisikan itu, apapun yang terjadi. Dengan hati-hati mereka melanjutkan perjalanan. Anton berjalan paling depan, diikuti Bayu dan Herman, sementara Siska dan Rina berada di belakang. Namun, ada sesuatu yang aneh. Setiap mereka melangkah, suara dedaunan dan ranting yang terinjak terdengar jelas. Tapi, di belakang mereka, ada langkah lain yang tidak menimbulkan suara. Siska merasakan bulu kuduknya meremang. Teman-teman, aku merasa ada yang mengikuti kita. Tidak ada yang berani menoleh. Jangan menoleh ke belakang, bisik Anton. Apapun yang terjadi kita terus berjalan. Langkah tanpa suara itu semakin mendekat. Semakin dekat, lalu sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Sebuah tangan mencengkram bahu Rina dari belakang. Rina menjerit, tapi Anton dengan cepat menariknya ke depan. Jangan lihat ke belakang, lari. Mereka semua berlari secepat mungkin, menerobos kabut tanpa peduli kemana arah mereka. Namun, di tengah pelarian, mereka kembali dihadapkan pada sesuatu yang mengerikan. Mereka terus berlari, namun jalur di depan mereka tidak pernah berubah. Pohon yang sama, bebatuan yang sama. Mereka seperti berlari di tempat. Bayu berhenti, terengah-engah. Ini tidak mungkin, jalannya tidak ada ujungnya. Anton mencoba berpikir cepat. Gunung ini seperti tidak membiarkan kita pergi. Kemudian, di kejauhan, di balik kabut yang mulai menipis, mereka melihat sesuatu, sebuah gubuk tua. Tanpa banyak pilihan, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam gubuk tersebut. Pintu kayu tua itu berderit saat mereka membukanya. Di dalam, ruangan itu hanya berisi satu meja kayu dan beberapa lemari tua. Bau apek memenuhi udara, namun yang membuat mereka semakin merinding adalah cermin besar yang tergantung di dinding. Di cermin itu, mereka melihat bayangan diri mereka sendiri. Tapi ada sesuatu yang salah. Bayangan mereka tidak bergerak seperti mereka. Siska menahan napas. Kenapa bayangan kita? Sebelum ia selesai berbicara, bayangan di dalam cermin menoleh ke belakang. Padahal, mereka semua masih menghadap ke depan. Seketika, lampu dalam gubuk berkedip. Angin dingin berhembus masuk membuat pintu terbanting keras, dan saat mereka menoleh kembali ke cermin, bayangan mereka sudah menghilang. Mereka berdiri kaku di dalam gubuk tua itu. Udara di dalam terasa lebih dingin daripada di luar, seakan ruangan ini menyimpan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Bayangan mereka telah menghilang dari cermin. Tidak ada refleksi. Tidak ada pantulan. Herman mundur selangkah, suaranya bergetar. Ini tidak masuk akal. Anton mencoba menyentuh permukaan cermin dengan tangan gemetar. Kaca itu terasa dingin, lebih dingin dari seharusnya. Namun saat tangannya hampir menyentuh permukaan cermin, sesuatu bergerak di dalamnya. Bukan refleksi mereka, melainkan sosok lain, sosok di dalam cermin. Siska menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan jeritannya. Sosok di dalam cermin memiliki postur yang sama dengan mereka, namun wajahnya tampak buram, seperti kabut yang terus bergerak. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi.
Sosok itu mulai menirukan gerakan mereka. Anton mundur, sosok di dalam cermin juga mundur. Herman menoleh ke kiri, sosok itu juga melakukan hal yang sama. Namun, ada satu yang berbeda. Sosok Siska di dalam cermin tidak menirukan gerakannya. Mata Siska membelalak saat ia menyadari hal itu. Sosok dalam cermin itu tersenyum kepadanya. Bukan senyum manusia, tapi senyum yang terlalu lebar, terlalu menyeramkan, hingga membuat darahnya membeku. Lalu dengan gerakan lambat, sosok itu mengangkat tangannya dan mengetuk kaca cermin dari dalam. Tok, tok, tok. Kehadiran yang tidak diinginkan. Tiba-tiba, lampu dalam gubuk berkedip semakin cepat. Bayu menarik tangan Siska, mencoba menjauh dari cermin. "Kita harus keluar dari sini," serunya. Anton langsung bergerak menuju pintu. Namun, saat tangannya meraih gagang pintu, sesuatu menghantam dinding luar gubuk dengan keras. Bang! Suara itu membuat mereka semua melonjak kaget. Seketika, suara lain mulai terdengar di luar. Suara langkah kaki, suara bisikan, suara rintihan. Mereka tahu mereka tidak sendirian. "Jangan buka pintunya," bisik Rina. "Kita tidak tahu apa yang ada di luar." Namun, mereka juga tidak bisa bertahan di dalam gubuk ini lebih lama. Di luar, suara langkah semakin banyak, bergerak mengelilingi gubuk. Seolah-olah sesuatu sedang menunggu mereka keluar. Lalu, tiba-tiba, jendela gubuk terbuka dengan sendirinya. Udara dingin menerobos masuk, membawa serta aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih busuk, seperti daging yang membusuk. Dan di balik jendela, mereka melihatnya, sosok tinggi tanpa wajah itu, kini berdiri tepat di depan gubuk. Tanpa pikir panjang, Anton menarik semua orang menjauh dari jendela. "Kita tidak bisa tetap di sini. Kita harus keluar." "Bagaimana caranya?" tanya Bayu dengan panik. "Di luar ada mereka." Anton berpikir cepat. Jika mereka tetap di dalam, cepat atau lambat sesuatu akan masuk ke dalam gubuk ini. "Lari ke arah hutan. Jangan berhenti. Jangan menoleh ke belakang," perintahnya. Mereka mengangguk. Anton menarik napas dalam, lalu dengan cepat membuka pintu dan berlari keluar. Yang lain mengikuti dari belakang, menerobos kabut tebal, mencoba mencari jalur untuk keluar dari gunung ini. Namun, semakin dalam mereka masuk ke hutan, semakin aneh suasananya. Pepohonan tampak lebih besar dan lebih lebat, seperti bergerak sendiri, menghalangi jalur mereka. Siska menjerit saat melihat sesuatu di antara pepohonan. Tangan-tangan pucat mencuat dari tanah, mencoba meraih kaki mereka. Rina hampir jatuh, tapi Anton dengan cepat menangkapnya dan menariknya kembali. "Terus lari," serunya. Namun, tidak peduli seberapa jauh mereka berlari, mereka selalu kembali ke tempat yang sama. Hutan ini seperti menggiring mereka ke dalam perangkap. Dan yang lebih buruknya, suara langkah tanpa bunyi itu masih mengikuti mereka. Sesuatu sedang memburu mereka. Dan mereka tidak tahu bagaimana cara keluar dari sini. Anton terhenti di sebuah bukit kecil. Dari tempat itu, mereka bisa melihat pemandangan hutan yang luas. Namun, tidak ada jalur pendakian yang terlihat. Bayu jatuh terduduk, terengah-engah. "Ini gila, kita sudah berjalan jauh, tapi kenapa kita tidak bisa keluar?" Herman menggeleng. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Aku tidak tahu, tapi aku rasa gunung ini tidak ingin kita pergi." Siska mulai menangis. Ketakutan yang selama ini ia tahan akhirnya meledak. "Kita akan mati di sini." Anton mengepalkan tangan, mencoba berpikir jernih. Ada sesuatu yang salah. Gunung ini tidak hanya menyesatkan mereka. Gunung ini bermain dengan mereka. Lalu ia teringat sesuatu. Jangan menoleh ke belakang. Bisikan itu, peringatan itu. Mungkin itu bukan hanya peringatan. Mungkin itu adalah satu-satunya cara mereka bisa keluar dari sini. Anton berdiri, matanya tajam menatap ke depan. "Dengar. Kita akan berjalan terus tanpa berhenti, tanpa menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi." Yang lain menatapnya ragu.
Tapi, bagaimana kalau sesuatu mengikuti kita? Tanya Rina. Anton menghela napas. Maka kita harus pura-pura tidak melihatnya. Selama kita tidak menoleh, kita mungkin masih punya kesempatan untuk keluar. Mereka semua saling berpandangan. Itu terdengar gila. Tapi mungkin itu satu-satunya cara. Tanpa pilihan lain, mereka mulai berjalan 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Semakin jauh mereka berjalan, suara langkah tanpa bunyi itu semakin dekat. Siska hampir berteriak, tapi Anton menggenggam tangannya erat, memberi isyarat untuk tetap diam. Langkah itu semakin dekat, hampir bisa dirasakan di belakang mereka. Tapi mereka tetap melangkah, dan tiba-tiba, kabut mulai menipis. Di depan mereka, jalur pendakian yang seharusnya sudah mereka temukan sejak tadi, kini terlihat jelas. Anton hampir tidak percaya. Mereka berhasil. Mereka bisa keluar. Namun, sebelum mereka mencapai jalur itu, terdengar suara mengerikan di belakang mereka. Jeritan panjang seperti makhluk yang sedang marah karena kehilangan mangsanya. Siska tidak tahan lagi. Ia refleks menoleh ke belakang. Dan saat itu juga, ia berteriak histeris. Anton menoleh ke arahnya. Siska, jangan. Namun sudah terlambat. Mata Siska membelalak. Dan tubuhnya mulai ditarik ke belakang oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan dalam hitungan detik, ia menghilang dalam kabut. Jeritan Siska masih terngiang di telinga mereka. Anton, Bayu, Herman, dan Rina hanya bisa menatap kosong ke dalam kabut pekat yang kini telah menelan Siska bulat-bulat. Tidak ada jejak, tidak ada suara, hanya keheningan yang menyisakan ketakutan dalam hati mereka. Rina terduduk lemas, air matanya mengalir tanpa henti. Siska, dia hilang. Bayu menggelengkan kepala, tubuhnya bergetar. Kita harus cari dia. Kita nggak bisa ninggalin dia begitu saja. Namun Anton menggenggam lengannya erat. Tidak, kita nggak bisa sembarangan. Ingat peringatannya. Jangan menoleh ke belakang. Bayu menatapnya penuh amarah. Tapi Siska menoleh, dan dia... Kata-katanya terhenti. Semua orang sadar, jika mereka melakukan kesalahan yang sama, mereka bisa bernasib seperti Siska. Namun, bagaimana mereka bisa meninggalkan teman mereka? Herman menelan ludah, suaranya serak. Mungkin ada cara lain. Mungkin dia tidak benar-benar hilang. Kita harus tetap berpikir jernih. Anton mengatur napasnya. Kita lanjutkan perjalanan, tetap ke jalur pendakian. Jika kita menemukan petunjuk tentang Siska, kita cari cara untuk membawanya kembali. Dengan berat hati mereka kembali berjalan. Tapi, jauh di dalam hati mereka, muncul pertanyaan mengerikan. Apakah Siska masih bisa kembali? Atau dia sudah menjadi bagian dari gunung ini? Mereka berjalan dengan hati-hati, setiap langkah terasa semakin berat. Kabut mulai menipis tapi suasana di sekitar tetap mencekam. Lalu, Herman tiba-tiba berhenti. Teman-teman, lihat ini. Mereka menunduk, menatap tanah di hadapan mereka. Jejak kaki. Namun ada yang aneh. Jejak itu terlihat jelas di tanah yang lembab, tetapi bukan hanya satu pasang. Ada banyak jejak, seolah-olah ada seseorang atau sesuatu yang berjalan bersama mereka. Dan yang lebih menyeramkan, jejak kaki itu berasal dari dalam hutan, bukan dari jalur pendakian. Mereka saling berpandangan. Tidak ada yang berani mengucapkan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Lalu, Rina berbisik, suaranya hampir tak terdengar. Itu jejak Siska. Bayu merasakan bulu kuduknya berdiri. Jika itu jejak Siska, mengapa arahnya menuju keluar dari hutan? Bukankah Siska baru saja menghilang ke dalam kabut? Jika benar itu jejak Siska, siapa yang baru saja berlari ke dalam kabut tadi? Langkah mereka semakin berat. Setiap detik yang berlalu terasa semakin menyesakkan dada. Lalu terdengar sesuatu dari dalam hutan. Anton. Semua langsung berhenti. Suara itu datang dari dalam hutan, di antara pepohonan tinggi yang gelap. Anton. Tolong. Anton menegang. Itu suara Siska. Rina mencengkeram lengan Herman. Dia masih hidup,
Tapi Anton justru merasakan sesuatu yang tidak beres. Suaranya terlalu datar. Tidak ada emosi, tidak ada ketakutan. Seolah-olah itu hanya suara kosong yang mengulang kata yang sama. Anton, tolong. Anton menarik napas dalam. Itu bukan Siska. Bayu menatapnya tak percaya. Apa maksudmu? Kita harus menolong dia. Anton menggeleng. Dengar baik-baik suaranya. Dia tidak memanggil kita. Dia hanya mengulang kata yang sama. Rizky semua diam, mendengarkan lebih seksama. Dan benar saja, suara itu terus mengulang tanpa ekspresi. Seperti rekaman yang diputar berulang kali. Anton, tolong. Mereka semakin yakin, itu bukan Siska. Itu sesuatu yang lain. Ketika mereka sadar akan hal itu, angin dingin berhembus lebih kencang. Dari dalam kegelapan hutan, sesuatu mulai muncul. Sejumlah mata. Mata-mata itu bersinar redup, mengintai mereka dari sela-sela pepohonan. Herman menggenggam tangan Rina erat, sementara Bayu semakin mundur ke belakang. Mata itu tidak berkedip, hanya diam, memperhatikan mereka. Lalu, perlahan, suara Siska berubah. Anton, tolong. Anton, kenapa kau meninggalkanku? Suara itu kini terdengar lebih menyeramkan. Dan dari dalam hutan, sesuatu mulai bergerak ke arah mereka. Sosok tinggi dengan wajah yang terlalu panjang, terlalu samar untuk disebut manusia. Sosok itu mengenakan pakaian yang menyerupai pakaian Siska. Tetapi bukan Siska. Itu bukan teman mereka. Anton meraih tangan Bayu. Lari! Mereka berlari secepat mungkin. Menghindari sosok itu yang kini mengejar mereka dengan langkah yang tidak wajar. Seolah tubuhnya tidak memiliki tulang. Tapi satu hal yang mereka tahu. Mereka tidak boleh menoleh ke belakang. Mereka melewati pepohonan, menyeberangi jalur berbatu, terus berlari tanpa henti. Sampai akhirnya mereka melihat sesuatu yang membuat mereka semakin takut. Di depan mereka, ada Siska. Ia berdiri di tengah jalur, wajahnya tampak kosong. Anton, bisiknya, mereka semua berhenti. Herman menelan ludah. Itu bukan dia, kan? Anton mencoba menenangkan pikirannya. Jangan percaya, kita harus tetap berjalan. Namun, saat mereka hendak melanjutkan langkah, Siska tersenyum, dan dalam hitungan detik, semua lampu senter mereka mati. Gelap total. Angin berhembus kencang, membawa suara bisikan yang tak henti-hentinya. Dan di tengah kegelapan, mereka mendengar sesuatu yang membuat mereka kehilangan akal sehat. Langkah kaki di sekeliling mereka. Banyak, bukan hanya satu atau dua, puluhan. Mereka tidak sendirian di sini. Gunung ini tidak ingin mereka pergi. Dingin berdesir dingin, membawa bisikan yang samar tapi menusuk telinga. Anton, Bayu, Herman, dan Rina berdiri dalam kegelapan. Tubuh mereka membeku karena ketakutan. Nafas mereka tersengal. Dada mereka naik turun dengan cepat. Suara langkah kaki itu semakin banyak. Bukan hanya satu atau dua, tapi puluhan, bahkan ratusan. Namun yang paling mengerikan, langkah-langkah itu tidak menghasilkan suara pijakan di tanah. Seolah-olah mereka tidak sedang berjalan, tetapi melayang. Herman menelan ludah. Anton, apa yang harus kita lakukan? Bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Di tengah suara angin yang semakin menderu, Anton memejamkan mata, mencoba mengatur pikirannya yang kacau. Kita tetap harus berjalan, jangan berhenti, dan jangan menoleh ke belakang. Rina mencengkeram tangan Herman erat-erat, berusaha menahan tangis. Tapi, mereka ada di mana-mana. Bagaimana kalau mereka ada di depan kita? Bayu, yang selama ini selalu berusaha berpikir logis, akhirnya berkata dengan suara bergetar, "Kalau kita diam di sini, kita akan mati." Dan kata-kata itu mengunci keputusan mereka. Tanpa menunggu lebih lama, mereka mulai berjalan. Langkah demi langkah mereka ambil dengan hati-hati. Gelap masih menyelimuti mereka, hanya diterangi samar oleh sinar bulan yang tertutup kabut tebal. Mereka berjalan beriringan, saling berpegangan agar tidak ada yang tertinggal. Namun,
suara langkah kaki itu tetap mengikuti mereka. Setiap kali mereka melangkah, suara itu mengikuti dalam jumlah yang lebih banyak. Herman mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Mereka sudah berjalan cukup jauh, tapi kenapa rasanya mereka masih berada di tempat yang sama? Pohon ini, bisik Herman. Aku merasa kita sudah melewati pohon ini tadi. Bayu menggeleng. Jangan pikirkan itu, jalan terus. Tapi Anton juga menyadarinya. Gunung ini memainkan mereka. Mereka tidak benar-benar berjalan maju. Mereka berputar di tempat yang sama. Dan semakin lama, suara langkah-langkah itu semakin dekat. Seakan mereka sudah mengepung mereka dari segala arah. Lalu Rina tiba-tiba berhenti. Anton dan yang lain menoleh ke arahnya, bingung. Kenapa berhenti? Tanya Bayu. Rina tak menjawab. Tubuhnya gemetar. Matanya menatap ke satu titik di depan mereka. Mereka mengikuti arah pandangan Rina. Dan di sanalah mereka melihatnya. Dari balik kabut, sebuah sosok tinggi berdiri di tengah jalur setapak. Terlalu tinggi untuk ukuran manusia normal. Tubuhnya kurus dengan tangan yang lebih panjang dari seharusnya. Wajahnya kosong, hanya kulit pucat tanpa mata, hidung, atau mulut. Tapi mereka tahu, sosok itu sedang melihat mereka. Rina menutup mulutnya, air matanya mulai menetes. Lalu, makhluk itu bergerak, perlahan tanpa suara, seakan-akan melayang di atas tanah. Mereka semua mundur selangkah, tapi di belakang mereka, suara langkah-langkah lain semakin mendekat. Mereka terjebak, di depan ada makhluk itu. Di belakang, ada sesuatu yang jumlahnya jauh lebih banyak. Anton mengepalkan tangannya, berusaha keras mencari jalan keluar. Lalu ia teringat sesuatu, petunjuk yang selama ini mereka abaikan. Jangan menoleh ke belakang. Tapi, tidak ada yang bilang bahwa mereka tidak boleh menutup mata. Pejamkan mata kalian, bisik Anton. Yang lain menoleh kepadanya bingung. Tutup mata kalian. Sekarang, meskipun ragu, mereka menurut. Dan saat mereka memejamkan mata, sesuatu yang aneh terjadi. Suara langkah kaki itu menghilang. Angin yang berhembus deras berhenti. Tidak ada apapun. Anton menahan napas, takut untuk membuka matanya. Lalu suara langkah itu muncul kembali. Tetapi kali ini suaranya semakin menjauh. Herman menggigit bibirnya. Jangan buka mata. Jangan sampai ada yang membuka mata, bisiknya. Mereka berdiri diam di tempat, tidak tahu harus berapa lama bertahan seperti itu. Namun, setelah beberapa menit, suara langkah itu benar-benar lenyap. Tidak ada lagi bisikan. Tidak ada lagi rasa tercekik di dada mereka. Dan ketika Anton perlahan membuka matanya, mereka tidak lagi berada di dalam hutan. Mereka berdiri di sebuah jalur tanah yang luas, dengan papan penunjuk arah di ujung jalan. Jalur pendakian, jalur yang seharusnya sudah mereka temukan sejak lama. Herman hampir menangis lega. Kita berhasil. Bayu jatuh terduduk tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kita keluar. Rina langsung berlari ke depan, ingin memastikan bahwa mereka benar-benar selamat. Namun sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, Anton melihat sesuatu di tanah. Jejak kaki, jejak mereka. Dan satu jejak kaki lain yang tidak mereka kenali. Tepat di belakang mereka, Anton menelan ludah. Mereka mungkin berhasil keluar dari hutan itu. Tapi sesuatu telah mengikuti mereka, dan mereka tidak tahu. Apakah gunung ini benar-benar sudah membiarkan mereka pergi? Angin pegunungan bertiup pelan, menyapu dedaunan yang berserakan di jalur pendakian. Anton, Bayu, Herman, dan Rina berdiri di ujung jalur. Tubuh mereka masih lemas setelah semua yang mereka alami. Mereka telah keluar dari hutan yang mengerikan itu. Tetapi rasa lega belum sepenuhnya menghampiri. Bayu menatap ke belakang, ke jalur yang baru saja mereka lewati. Kita benar-benar keluar? Tanyanya pelan, seolah masih tak percaya. Anton menelan ludah, mencoba mengatur napasnya yang masih tersengal. Ya, kita keluar, jawabnya. Meskipun hatinya masih diliputi kegelisahan, Rina menunduk, memperhatikan jejak kaki yang tertinggal di tanah.
jejak mereka sendiri, dan satu jejak kaki lain yang tidak mereka kenali. Seketika tubuhnya kembali merinding. Anton, itu... Anton buru-buru menarik tangannya, menyuruhnya untuk diam. Jangan pikirkan itu, bisiknya. Herman menghembuskan napas panjang, menatap langit yang kini mulai berwarna keemasan, pertanda matahari segera terbit. Yang penting kita selamat. Kita harus segera turun. Mereka pun melanjutkan langkah, turun menuju pos peristirahatan. Namun, jauh di dalam hati mereka ada satu pertanyaan yang terus menghantui. Apakah gunung ini benar-benar sudah membiarkan mereka pergi? Begitu sampai di pos peristirahatan, mereka segera mencari penjaga pos. Seorang pria tua dengan wajah lelah menyambut mereka dengan raut terkejut. "Kalian dari jalur itu?" tanyanya dengan nada tak percaya. Anton mengangguk. "Ya, kami tersesat di dalam hutan, hampir tidak bisa keluar." Pria tua itu terdiam sejenak lalu menatap mereka satu persatu. "Kalian, berapa orang?" Bayu menjawab tanpa ragu. 5 orang, saya, Anton, Herman, Rina, dan Siska. Namun seketika pria tua itu mengernyitkan dahi. 5. Ulangnya dengan nada bingung. Mereka semua mengangguk. Tapi, pria itu terdiam sejenak, sebelum akhirnya melanjutkan dengan suara pelan. "Kalian hanya berempat." Hening, tidak ada yang berbicara selama beberapa detik. Bayu tertawa kecil meskipun jelas terdengar gugup. "Tidak mungkin, Pak, kami berlima saat naik." "Siska, dia bersama kami." Namun ekspresi pria tua itu tetap sama, bingung dan sedikit khawatir. "Kalian hanya berempat," ulangnya lagi. "Sejak pertama kali kalian tiba di base camp, hanya ada 4 nama yang terdaftar." Darah mereka langsung berdesir. Anton buru-buru mengeluarkan ponselnya, mencari foto yang sempat mereka ambil sebelum mendaki. Tangannya bergetar saat membuka galeri, dan saat foto itu muncul di layar, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di foto itu, hanya ada 4 orang. Siska, tidak ada Pia, tidak dalam foto, tidak dalam daftar pendakian, tidak ada satu pun jejak yang membuktikan bahwa dia pernah ikut bersama mereka. Herman mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. "Ini nggak mungkin." Bayu menggeleng keras. "Ini pasti ada yang salah. Siska ada bersama kita. Kita semua lihat dia." Rina, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya berbicara dengan suara lirih. "Lalu, kalau memang Siska tidak pernah ada," ia menoleh ke arah mereka dengan ekspresi penuh ketakutan. "Siapa yang menghilang di dalam kabut itu?" Mereka tidak kembali berbicara tentang Siska setelah itu. Setelah mengisi laporan kejadian di pos peristirahatan, mereka segera turun dan meninggalkan gunung itu. Namun, kejadian aneh tidak berhenti di sana. Setelah kembali ke rumah masing-masing, satu persatu dari mereka mulai mengalami hal yang ganjil. Anton sering mendengar seseorang memanggil namanya di malam hari. Suaranya sama persis seperti suara Siska saat meminta tolong di dalam hutan. Bayu mendapati jejak kaki basah di lantai rumahnya setiap pagi. Jejak yang tidak sesuai dengan ukuran kakinya. Herman bermimpi berjalan di dalam hutan yang gelap, dengan suara langkah kaki yang mengikutinya. Semakin dekat, semakin dekat. Sampai akhirnya ia terbangun dengan nafas tersengal. Dan Rina adalah yang paling parah. Ia sering melihat bayangan seseorang berdiri di depan cermin kamarnya. Saat ia bertanya siapa itu, bayangan itu hanya tersenyum. Mereka semua tahu, gunung itu tidak benar-benar membiarkan mereka pergi, dan sesuatu telah ikut pulang bersama mereka. Sebulan setelah pendakian itu, Anton menerima sebuah pesan di ponselnya. Pesan itu hanya berisi satu foto yang mereka ambil sebelum mendaki. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di dalam foto itu, tepat di belakang mereka, seseorang berdiri di tengah kabut. Seseorang dengan wajah yang sangat mereka kenal. Seseorang yang seharusnya tidak pernah ada di sana. Dan di bawah foto itu ada satu pesan singkat yang membuat darahnya membeku. "Kalian melupakan aku." Anton buru-buru menghapus pesan itu. Namun, dalam hitungan detik, ponselnya berbunyi lagi. Pesan baru masuk. Anton menelan ludah.
Lalu dengan tangan gemetar, ia membuka pesannya. Pesan itu hanya berisi satu kalimat, jangan menoleh ke belakang.